Baik, kita lanjutkan ya terkait hukum kedua termodinamika. Oke, saya oke tadi kita sudah membahas terkait ini ya contoh untuk perhitungan COP dari ini ya dari suatu lemari es. Nah, kita lanjutkan ke pernyataan hukum kedua termodinamika yang dinyatakan oleh Clausius. Clausius ini nama orang. Dia menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat peralatan yang beroperasi pada sebuah siklus. Nah, jadi ada siklus di sini untuk memindahkan kalor dari medium temperatur rendah ke medium temperatur tinggi tanpa adanya kerja masukan. Ini sebenarnya maksud dari sistem kerja AC maupun yang lemari es tadi ya, kulkas. Nah, jadi AC dan kulkas itu intinya dia tidak mungkin bisa mendinginkan ruangan kalau tidak ada listrik yang disuplai ke AC dan kulkas ini gitu ya. Maka ini tidak mungkin listriknya ini nol. Nah, jadi tidak mungkin dari eh, temperatur yang lebih rendah itu bisa mensuplai ke temperatur yang lebih tinggi tanpa adanya eh, kerja yang dimasukkan ke sistem tersebut. Nah, jadi ini tidak mungkin bisa terjadi menurut hukum kedua sesuai pernyataannya dari Clausius. Nah, kita balik lagi ke permasalahan heat engine. Akan tetapi di sini ada namanya Carnot. Nah, Carnot ini sebenarnya dia adalah nama orang yang memiliki teori bahwa heat engine atau mesin kalor itu bisa mencapai efisiensi thermal yang paling maksimum. Jadi Carnot ini ketika muncul kata-kata Carnot, maka efisiensi thermal ini adalah maksimum. Jadi efisiensinya maksimum karena prosesnya dia adalah reversible. Nah, contohnya di sini ya, mesin kalor Carnot adalah yang paling efisien. Nah, ini kan ya. Nah, ini ada ilustrasi di gambar sebelah kanan ini ya. Jadi ada sumber yang suhunya 1000 Kelvin ya, berarti reservoir temperatur tinggi. Kemudian di sini ada reservoir temperatur rendah. Nah, gampangannya eh, Carnot heat engine. Nah, itu berarti efisiensinya akan maksimum. Nah, bagaimana menghitung efisiensinya dari temperatur? Secara gampang, efisiensinya adalah efisiensi sama dengan ya ini aja, TL per TH. Nah, sehingga 300 per 300 ya, per 700 per 1000 ya. Ini sama dengan 30%. Ini kan eh, ini berarti kan 30% ini bukan efisiensi thermal melainkan eh, sejumlah kalor yang disuplai ke lingkungan. Itu 30%. Berarti efisiensi thermalnya itu adalah 70%. Kalau 70% berarti dia reversible, maka dia adalah yang Carnotnya. Carnotnya itu 70%. Kalau kurang dari 70%, contohnya di sini adalah 45%, maka prosesnya dia adalah irreversible. Jadi belum maksimal. Nah, jadi belum paling efisien. Nah, bagaimana jika melebihi 70%? Nah, di sini contohnya adalah 80%, maka ini adalah impossible. Tidak mungkin karena yang paling maksimal itu bisa dilakukan, yang bisa dihasilkan itu maksimal tuh 70%. Jadi kalau kurang dari
70%, dia disebut irreversible karena masih ada yang panas-panas yang hilang gitu ya. Panas-panas yang hilang ketika proses berlangsung. Kalau sama dengan reversible-nya, nah maka dia disebut mesin Carnot. Nah, kalau lebih dari efisiensi reversible-nya, maka ini tidak mungkin ya, karena tidak mungkin berlaku. Maka yang ini dia akan menyalahi hukum kedua termodinamika. Nah, maka efisiensi termal untuk suatu mesin Calor Carnot itu adalah bisa dirumuskan efisiensi termal sama dengan 1 minus QL dibagi dengan QH. Atau sama juga 1 minus temperatur L, nah di sini ya, TL 300 dibagi dengan 1000. Jadi 1 dibagi 0,3 sama dengan 0,7 atau 70%. Nah, jadi kalau sebelumnya itu kita membahas hanya heat engine, nah sekarang ada ketambahan kata-kata de Carnot. Nah, jadi mesin Calor Carnot. Artinya adalah mesin Calor yang paling efisien atau efisiensinya adalah dia adalah reversible. Efisiensinya yang paling maksimum yang bisa dicapai. Nah, contohnya adalah mesin Calor Carnot menerima kalor 500 kJ setiap siklus dari sebuah sumber bertemperatur 652 derajat Celcius dan membuang kalor ke lingkungan dengan temperatur 30 derajat Celcius. Nah, hitunglah efisiensi termal dari mesin kalor ini. Nah, jadi kita bisa menghitung berdasarkan suhunya, bisa ya. Nah, jadi efisiensi termalnya nanti kita hitung berarti 1 minus TL. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah harus dijadikan ke Kelvin dulu. Jadi 30 plus 273 dibagi dengan 652 plus 273. Jadi satuannya Kelvin. Nah, satuannya Kelvin ini ya. Ini yang sudah saya tulis di sini saja. Nah, setelah itu dihitung sehingga ketemu 0,672 atau ini adalah 67,2% efisiensi maksimumnya. Jadi ditentukan dari temperatur suhu tinggi dan temperatur suhu rendahnya. Nah, laju kalor yang dibuang ke lingkungan setiap siklusnya. Nah, kita bisa menghitung berarti QL ini ya. Jadi QL-nya berapa? Nah, QL-nya itu bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Jadi kalau efisiensi tadinya segini, berarti QL-nya berapa gitu ya. Bisa kita hitung dengan TL per TH dikali QH yang reversible ini ya. Sama dengan 164 kilojoule. Atau ini sebenarnya nah, bisa dengan cara berarti QL reversible-nya itu bisa juga dicari dengan cara efisiensi termalnya kan 67,2%. Berarti yang dibuang ke lingkungan itu adalah 100% dikurangi 67,2. Jadi sekitar 26,8 ya. 26,8% gitu ya. Dikali dengan 50 kilojoule ini. Nah, nanti hasilnya sama dengan 164 kilojoule. Jadi itu saja yang materi termodinamika 1 untuk hukum kedua termodinamika. Jadi materi yang saya sampaikan ini silakan dipelajari lagi untuk persiapan menghadapi UAS. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.